Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita simak bersama warta berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tentunya kita akan berlanjut pendengar untuk kebersamaan kita malam ini. Akan ada mimbar agama Islam dan sekaligus nantinya akan menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini. Baik pendengar, kita akan hadirkan mimbar agama Islam untuk kesempatan hari ini ya, di Kamis 17 April 2025, yang akan hadir dari Ustadz Saiful Islam, pengasuh Majelis Taklim Islam Kafah Palembang, dengan judulnya Tujuan Hidup Hakiki Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bid'awatihi wa man tamassaka bi sunnati rasulihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salam salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidup di dunia ini dengan kondisi iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani aktivitas-aktivitas yang semoga bermanfaat. Salah satunya adalah mimbar agama Islam pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya, apa tujuan hidup kita di dunia ini? Ketika setiap orang ditanya apa tujuan hidupnya, bisa jadi jawabannya berbeda-beda, bermacam-macam. Ada hidup untuk mendapatkan kesenangan, ada yang hidup tujuannya untuk bekerja, ada yang menjawab tujuannya untuk menikah, memperoleh keturunan misalnya. Ada juga
hidup ini tujuan untuk bersenang-senang, menikmati dunia dan sebagainya. Bisa juga tujuannya untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Dan berbagai jawaban-jawaban yang beragam di antara kita. Pendengar RRI rahimakumullah, saya ingin mengajak kepada pendengar sekalian, kaum muslimin, selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin, maka ada hal yang perlu kita rubah terkait dengan pertanyaan apa tujuan hidup hakiki dari manusia. Apa yang kita rubah? Saya ingin mencoba merubah pertanyaannya. Pertanyaan yang kita rubah. Kita manusia adalah makhluk atau ciptaan. Berarti kita mengakui adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sangat tepat kalau pertanyaan tadi kita rubah. Misalnya, karena kita makhluk dan kita adalah ciptaan dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, maka mari kita bertanya, apa sebenarnya tujuan pencipta menciptakan kita? Apa sebenarnya tujuan dari Al-Khaliq menciptakan makhluknya, yaitu kita yang bernama manusia? Untuk apa sebenarnya kita hidup? Untuk apa sebenarnya kita diciptakan? Dan apa ending dari tujuan penciptaan manusia itu? Untuk mendapatkan jawabannya, pendengar rahimakumullah, maka harus kita peroleh dari Sang Pencipta atau informasi yang diberikan oleh Sang Pencipta. Nah, maka pertanyaannya, informasi dari mana yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui apa tujuan pencipta menciptakan kita? Maka sebagaimana kita ketahui, ya, pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi melalui para utusannya, melalui para nabi dan rasul. Dan kita sebagai mukmin, kita meyakini bahwa informasi yang akurat, tepat, berasal dari Al-Khaliq, yaitu berupa kalamullah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Nabi kita, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Maka untuk memperoleh jawaban apa tujuan pencipta menciptakan kita manusia, maka rujukannya tentu harus informasi dari Allah, yaitu Al-Quran, yang sudah terbukti keasliannya dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada beberapa nas atau informasi yang Allah berikan terkait dengan tujuan penciptaan kita. Yang pertama, yang sudah sering kita dengar insyaallah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya, untuk mengabdi kepadaku. Jadi posisi kita adalah sebagai abdun, sebagai hamba yang karakter hamba itu adalah mengabdi kepada tuannya. Maka satu tujuan penciptaan manusia, ya, dan juga jin di dalam ayat tadi adalah untuk beribadah atau untuk mengabdi kepada Allah. Berarti yang pertama, Allah informasikan kepada kita bahwa kita itu diciptakan semata-mata hanya untuk mengabdi, beribadah, menyembah, mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Karena itu sering kita dengar, sering kita diingatkan oleh para ulama, para dai,
bahwa jadikan setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah. Karena memang di dalam Islam itu semua berupa ibadah. Dan ibadah-ibadah itu cukup beragam, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah yang sifatnya ritual maupun sifatnya muamalah, ya, spiritual atau ruhiyah, atau muamalah hubungan dengan sesama manusia. Karena itulah Islam diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Al-Khaliq, manusia dengan dirinya sendiri bahkan, dan juga dengan sesama manusia. Semuanya bernilai ibadah. Ada yang kategorinya wajib, mutlak harus kita lakukan. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa, azab, dan bisa mengakibatkan kita ke neraka. Tapi kalau kita kerjakan, insya Allah mendapat pahala, mendapatkan kebaikan, dan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu ada yang bersifat juga secara hukum adalah sunnah. Sunnah kita kerjakan dalam rangka untuk menambah hal-hal yang kurang dalam perkara yang wajib. Kemudian juga ibadah-ibadah sunnah itu kita lakukan dalam rangka bertakarub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dekat dengan Allah itu bisa dilakukan melalui ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah nafilah sebagai tambahan. Kalau yang wajib semua orang insya Allah melakukan, tidak ada keistimewaan. Tetapi orang istiqomah dengan amalan-amalan sunnah, itulah yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka sesuatu yang luar biasa, ya, karena kita akan selalu dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ibadah-ibadah atau aktivitas yang sifatnya mubah. Nanti ada yang makruh dan juga ada yang haram, yang mutlak kita tinggalkan. Nah, pendengar RRI rahimakumullah, itulah tujuan penciptaan manusia, ya. Tujuan Al-Khaliq menciptakan makhluknya yang pertama adalah untuk beribadah, mengabdi. Apakah ada tujuan lain? Kalau kita lihat di dalam ayat, ternyata ada juga Allah mengabarkan dalam ayat yang juga sudah cukup kita kenal, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku, ya Allah, akan menjadikan, ya, di muka bumi, yaitu merujuk kepada manusia, kepada Bani Adam, sebagai adanya khalifah, ya, khalifah fil ard atau fil ardi khalifah. Apa maksudnya? Dalam banyak tafsir dijelaskan bahwa khalifah itu bisa bermakna sebagai wakil atau pengganti, ya, atau wakil Allah untuk mengatur, ya, ard, mengatur bumi, ya, mengatur dunia ini, ya, mengatur atau mengelola bumi, ya, atau artikan juga khalifah itu sebagai pengganti, ya, khalafah itu pengganti atau menggantikan makhluk yang sebelumnya sudah Allah ciptakan dan Allah utus di bumi tapi banyak berbuat kerusakan, maka diciptakanlah manusia atau bashar atau kita nas apa insan ini untuk menjadi khalifah fil ard. Dalam makna fikihnya nanti khalifah fil ard itu artinya pengelola atau pengatur, ya. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti setelah aku wafat akan ada para khalifah, ya. Maka kita kenal Khalifah Abu Bakar misalnya, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, yang tugasnya adalah menggantikan Rasulullah SAW untuk memimpin umat manusia, untuk mengatur, mengelola bumi ini
tentu sesuai dengan aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI rahimakumullah, ketika Allah menurunkan nenek moyang kita, ya, yaitu Nabi Adam ya, alaihissalam, dalam rangkaian ayat yang tadi sudah kami bacakan, ya, penciptaan Adam dan sampai diturunkannya Adam di muka bumi, Allah mengatakan, ya, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ketika Allah menurunkan, ya, Adam atau manusia ke bumi ini, Allah menyertai dengan namanya hudan atau petunjuk. Dan Allah mengatakan siapa saja yang mengikuti petunjuk itu, maka dia tidak akan mendapatkan kesedihan, ya, tidak akan mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, di dalam sejarah peradaban manusia, ya, kita ketahui senantiasa Allah itu mengutus para nabi dan para rasul yang membawa risalah kenabian, membawa aturan-aturan yang berupa petunjuk dari Allah, yaitu hudan tadi, dan penjelasan terhadap tata cara, ya, manusia mengelola bumi tadi. Nah, pendengar rahimakumullah, setiap kurun, setiap masa itu selalu diutus para nabi, ya, para rasul, baik yang membawa risalah maupun melanjutkan, ya, risalah yang sudah Allah turunkan sebelumnya. Dan itu bertujuan untuk memandu manusia dalam menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, dan juga mengelola sumber daya alam yang ada di bumi. Oleh karena itu, sebagai mukmin, maka kita yakini, ya, bahwa aturan atau tuntunan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ini yang Allah tegaskan dalam ayat berikutnya tadi, bahwa manusia itu diciptakan tujuannya, ya, yang kedua tadi adalah untuk menjadi khalifah fil ard, untuk mengatur mengelola bumi, dan Allah sudah memberikan hudan atau petunjuk yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, agar manusia memiliki panduan. Jadi artinya apa? Untuk mengelola, mengatur bumi ini ternyata Allah tidak membiarkan begitu saja kepada manusia. Allah memberikan petunjuk atau panduan secara global, bahkan ada aturan yang rinci. Oleh karena itu, kita sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai wakil Allah untuk mengelola bumi, ya, sebagai orang yang makhluk yang diamanahi untuk mengatur bumi ini, semestinya, seyogyanya, dan juga sesuai akidah kita, ya, sebagai seorang mukmin, mestinya kita mengaturnya menggunakan syariat atau aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita akan memiliki arah yang jelas, ya, yang menjadi pokok dari tujuan penciptaan manusia dan juga menjadi tujuan kita, yaitu apa? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seorang mukmin itu yang diraih adalah ridho Allah, dan ridho Allah itu ternyata bisa kita peroleh kalau kita berjalan, ya, melaksanakan sesuatu berdasarkan apa yang telah Allah turunkan. Artinya Allah ridho, ya, ketika kita melakukan aktivitas perbuatan sesuai dengan yang Allah turunkan, ya. Baik dalam tujuan yang pertama tadi, beribadah harus sesuai dengan tuntutan, aturan, mana yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ibadah sholat misalnya, ya, harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan. Setiap waktu sholat berapa rakaat dan seterusnya. Berpuasa juga kemarin kita sesuai tuntunan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Zakat juga ada tuntunannya. Maka sebagai khalifah fil ard, sebagai pengatur, pengelola bumi ini juga ada tuntunan-tuntunannya. Mana yang boleh dikelola, mana yang boleh diusahakan, mana yang boleh dimiliki secara individu, mana yang harus
berikan untuk kepentingan umum, ya, semuanya itu sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mengikuti hudan atau petunjuk dari Allah dalam mengatur mengelola bumi ini, semestinya bumi ini aman sejahtera. Ya, sebagaimana di masa Rasul, di masa para sahabat dan di masa Islam generasi Islam terdahulu terjadi aman sentosa, keberkahan karena semuanya disandarkan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya pendengar RRI rahimakumullah, karena kita tidak mau menggunakan aturan Allah, tidak menggunakan syariat Allah, maka banyak terjadi kerusakan. Ya, kerusakan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Rum misalnya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan atau karena perbuatan manusia. Nah, kata para ulama dijelaskan bahwa perbuatan manusia yang menyebabkan fasad atau kerusakan di daratan dan di lautan ini ada dua hal. Pertama, memang aktivitas manusia ya yang melakukan eksploitasi, pengerusakan alam ya semaunya, tapi juga karena intinya yaitu bermaksiat kepada Allah. Ya, bermaksiat kepada Allah yang menimbulkan kerusakan-kerusakan. Ya. Karena banyak nas yang mengatakan kemaksiatan manusia kepada Allah itu bisa mengakibatkan kerusakan. Ya, Allah menimpakan azabnya. Ya. Misalnya ketika ada hadis Rasulullah mengatakan ketika riba sudah terang-terangan, zina sudah terang-terangan, maka tunggulah ya azab Allah. Nah, itu artinya apa? Kemaksiatan kepada Allah, tidak mengikuti aturan Allah bisa menyebabkan adanya kerusakan ya atau azab ya, yang itu bisa berupa bencana alam ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah sebagai khalifah fil ard adalah bagaimana mengatur bumi ini dengan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat. Sebagai abdun tadi beribadah dengan apa yang Allah aturkan ya, yang sudah Allah tuntun melalui utusan-utusannya, kemudian mengelola bumi ini juga harus sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, terakhir barangkali yang ketiga juga salah satu informasi yang Allah berikan kepada kita terkait dengan penciptaan adalah Allah mengatakan misalnya di dalam surat Al-Mulk ya, itu ayat 2 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah ya yang menjadikan atau menciptakan maut ya, mati, dan hayah dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya ya, ahsanu amala. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi apa? Manusia juga di dunia ini ya Allah ciptakan dengan potensi yang luar biasa ya, memiliki akal dan potensi-potensi yang berbeda dengan makhluk yang lain, tapi Allah juga hendak menguji manusia siapakah yang ahsanu amala ya, yang terbaik amalnya. Jadi artinya Allah itu memberikan petunjuk kepada kita, ada jalan takwa, ada jalan fujur atau jalan maksiat. Nah, dengan akal itulah manusia bisa memilih, memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dan dengan itulah Allah menguji siapakah yang terbaik amalnya ya, ahsanu amala. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin kita harus berusaha melakukan amal soleh, melakukan perbuatan yang terbaik. Terbaik di sini adalah terbaik dalam kacamata syariah, dalam kacamata akhirat ya, karena tujuan hidup kita hoyahnya adalah kebahagiaan di
di akhirat ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu amal kita di dunia ini harus orientasinya adalah akhirat. Kita berupaya untuk ahsan, karena Allah mengatakan ahsan, terbaik, bukan aksar atau kasir, bukan yang banyak-banyakan, tetapi siapa yang terbaik. Karena itu untuk memperoleh amal terbaik itu harus disandarkan kepada tuntunan ya, yang telah Allah berikan ya, agar kita memperoleh amal yang terbaik. Misalnya kita di orang Palembang ya, untuk urusan dunia kadang kita ingin yang terbaik ya. Misalnya kemarin belum lama musim duku ya. Ketika ada duku maka kita ingin duku itu yang mana yang lemak. Nah, misalnya duduk mohon maaf nih ya, misalnya ada duku sekayu ya, ada duku marenim, ada duku komering, itu pasti duku komering yang paling lemak ya, kita ingin makan. Atau durian, misalnya durian mana ya, pengen durian dari tebing katanya ya, tebing itu paling enak. Nah untuk urusan dunia kadang kita ingin yang enak-enak, urusan makanan, urusan pekerjaan kita ingin yang terbaik, ingin bisnis yang sukses, ingin dapat jabatan yang tinggi gitu. Nah untuk urusan ibadah terkadang kita biasa-biasa baik, kadang kita nyantai baik, kayak lah nunggu pensiun, kayak nunggu lah tua, nunggu lah ini seperti itu untuk terbaiknya ya. Kadang-kadang kita lalai terhadap itu. Nah oleh karena itu kita upayakan aktivitas ibadah ya, ujian-ujian yang Allah berikan kita lewati dengan amal-amal yang terbaik. Misalnya salah satu contoh amal terbaik misalnya dalam ibadah sehari-hari ya, dalam sholat misalnya. Sholat terbaik itu seperti apa ya? Selain nanti khusyuk ya, tentang kehusuan, maka sholat terbaik itu adalah misalnya di awal waktu, kemudian berjamaah, kemudian di masjid, kemudian di saf paling depan. Nah itu adalah amal terbaik ya, secara zahir untuk sholat misalnya ya, itu kita upayakan ya. Jangan berlawannya ya, sudah di akhir waktu dewean di rumah misalnya, nah itu kan berlawanan gitu. Nah kita upayakan seperti itu, bukan berarti tidak sah, sholatnya sama sah, tetapi untuk mencapai terbaik adalah kita fastabiqul khairat ya, wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wal jannah ya, bersegera untuk meminta ampunan dan meraih surga Allah, yaitu dengan amal-amal terbaik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, baik pendengar RRI, kaum muslim dan muslimat yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang bisa kita bahas pada malam hari ini terkait dengan tujuan hidup manusia yang hakiki. Tadi coba kita ulas dari sisi apa sebenarnya tujuan pencipta Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya. Kita ulang lagi tadi, pertama beribadah, kedua menjadi khalifah fil ard, yang ketiga untuk menguji kita siapakah yang terbaik amalnya. Mudah-mudahan para pendengar RRI Rahimakumullah bisa beramal ibadah dengan yang terbaik, senantiasa aktivitasnya diisi dengan ibadah kepada Allah dan melaksanakan segala aktivitas di dunia ini, mengelola bumi, mengelola aktivitas ya, sumber daya alam dengan tuntunan syariah Islam yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan kebaikan ya, baik di dunia dan wabil khusus di akhirat kelak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Masih di bulan Syawal ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya, siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita di Mimbar Agama Islam bersama Ustadz Saiful Islam,
pengasuh Majelis Taklim Islam Ka'fah Palembang dengan judulnya Tujuan Hidup Hakiki Manusia. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini bersama saya Abah Surya. Setelahnya ada rekan saya Nadia yang akan menemani Anda di rangkaian Palembang malam ini. Baik, sekali lagi Abah Surya pamit, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan, salam sehat.